Pemirsa, bertemu lagi dengan saya, Suyit Mujirno dari kota Salatiga, Indonesia. Kita akan mulai pelajaran yang kedua sebagai kelanjutan pelajaran yang pertama. Berarti saya ulangi bahwa tekanan atau tujuan utama pelajaran bahasa Inggris ini adalah kemampuan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya. Kalau dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia itu mungkin pemirsa tidak begitu kesulitan karena kalau sudah mempunyai pengetahuan yang sesuai dengan bahasa itu, pemirsa tidak akan kesulitan. Sebagai contoh, saya sendiri sebagai alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mungkin bagi saya lebih mudah memahami bahasa-bahasa yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial atau ilmu politik, dan juga di sini termasuk ilmu hukum. Jadi yang kita bahas sekarang ini masih bahasa Inggris pada umumnya, belum bahasa Inggris untuk tujuan khusus. Karena bahasa Inggris yang umum itu untuk yang khusus mungkin mempunyai arti yang berbeda. Ya, kita mulai. Sebelumnya di pelajaran pertama saya sudah memberikan 5 kalimat latihan, dan mari kita cocokkan. Mungkin kalau pemirsa tidak membuat secara tertulis, tapi dalam hati bisa mengira-ira seperti ini yang benar. Kita mulai dari yang pertama ini. Yang pertama, John, seorang dokter di rumah sakit setempat. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bisa juga hanya John, dokter di rumah sakit setempat. Seorangnya mungkin tidak diperlukan, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu benda yang bisa dihitung harus ada kata sandangnya atau ada artikel. Jadi harus ada itu. Kalau tidak ada kata sandangnya, maka benda itu berarti benda-benda yang tidak dapat dihitung. Benda-benda yang tidak dapat dihitung tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi umpamanya air 1 ember dengan air 10 ember, airnya tetap tidak mengalami perubahan bentuk. Berbeda dengan kata-kata benda yang bisa dihitung, itu kalau dibicarakan secara umum, umpamanya harga-harga sapi menjelang Idul Adha biasanya naik. Nah, ini sapinya kalau di Inggris kan yang baik, kalau dikembalikan ke bahasa Indonesia bisa the price of cows bentuk jamak COWS atau the price of a cow. Jadi nanti tunggal dan jamaknya ini juga akan mempengaruhi bentuk kata kerja yang harus digunakan. Ya, kita mulai. Yang pertama ini, John seorang dokter di rumah sakit setempat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia seorangnya ini dihilangkan tidak masalah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris harus ada seorang, ya. Kalau buka di kamus itu itu satu, one, orang itu person, person, tapi untuk seorang itu dalam bahasa Inggris cukup ya. Kalau one juga bisa, one dokter, ya. Tapi kalau menggunakan one itu biasanya dia dari jumlah yang banyak, ya. Jadi umpamanya
John satu dokter di antara dokter-dokter di rumah sakit itu. Jadi John is a doctor. John is one doctor amongst the doctors in the local hospital. Jadi ini kalau bahasa Inggris Indonesia bisa hilang, kalau Inggris harus ada. Jadi jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini seorangnya bisa hilang, tapi kalau dalam Inggris harus ada. Jadi harus John ini nama diri ya itu tidak mengalami perubahan nama ya. Ini kalau bahasa Indonesia diterangkan artinya kalau bahasa Indonesia itu yang diterangkan dulu baru yang menerangkan rumah sakit setempat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kata sifat dulu, setempat rumah sakit. Jadi ini kalau ya ini kalau lihat kamus John doctor in hospital local. Tapi kalau bahasa Inggris ini rumah sakitnya juga harus di belakangnya local. Jadi John is a doctor, harus ada e-nya. Jadi ada tambahan 2, is a doctor in, ini tambah in the local hospital. Ya. Jadi ada tambahan ini atau n untuk kata benda, kemudian the. Jadi ini sudah tertentu, artinya bukan pada umumnya. Jadi biasanya benda-benda yang sudah disebutkan itu penyebutannya kemudian itu menggunakan kata the. Tapi menggunakan kata that juga bisa. Contohnya saya pernah mengatakan saya melihat sebuah bis. Bis itu ini atau bis tersebut ini I saw a bus, the bus, bis itu, the bus. Ya, jadi bus tersebut itu maksudnya bis yang saya lihat. Bis tersebut baru saja umpamanya nabrak jembatan. Ya, ini nabrak jembatan. Ini jadi yang berikutnya, the bus has just ran over the bridge. Ya, jadi kalau tempat kita ada kata en, ini di depan benda-benda yang dapat dihitung. Jadi kalau air, udara, gula tidak bisa pakai en. Jadi kalau kita ke toko, kita tidak bisa saya beli sebutir gula, tidak bisa. Can I buy sugar, tidak bisa. Mesti can I buy 1 kilogram gula, a kilogram atau 1 kilogram of sugar. Ya, jadi kemudian kalau the itu bahasa Indonesia kira-kira mirip dengan itu atau tersebut dalam kalimat-kalimat yang pernah disebutkan sebelumnya. Ya, jadi kalau kita gunakan kata ganti, I saw a bus, it has just ran over a bridge. Ya, baru saja saya melihat bis ini atau bis tersebut
baru saja nabrak jembatan. Ya, jadi ini tadi John is a doctor in the local hospital. Ya, jadi ini artinya sudah tertentu, hanya rumah sakit yang ada di setempat itu. Artinya kalau di pemerintah, kalau di Salatiga rumah sakit yang negeri umpamanya Solo 3 local government hospital, ya. Jadi itu kalau RSUD. Jadi John is a doctor in the local hospital atau in local hospital. Ya, kita kembali ke penggunaan SMA itu digunakan untuk profesi, ya, profession, atau ya artinya mirip profession, tapi kita bisa gunakan kata trade. Jadi trade itu artinya tidak hanya perdagangan tapi juga bisa pekerjaan. Jadi trade ada labor, ada worker, yaitu sama. Kemudian occupation, kedudukan atau jabatan. Umpamanya Mr. Allen is a professor. Mr. Allen is a professor, ya. Kemudian nyonyahnya, ya, Mrs. Allen is a housewife. Bu Allen-nya itu ibu rumah tangga. Jadi kalau itu untuk profesi, untuk pekerjaan, untuk jabatan itu kita gunakan gunakan is, ya, SMA. Jadi B kalau dalam bahasa lain itu mungkin tidak diperlukan. Jadi kalau cukup dia dokter di rumah sakit, tapi kalau di Inggris harus he is a doctor in the local hospital, in the hospital, ya. Atau dia dokter di sebuah rumah sakit, he is a doctor in a hospital, ya. He is a doctor in a hospital. Kemudian digunakan juga untuk kebangsaan. Untuk kebangsaan itu kita nationality, ya, untuk nationality juga kita gunakan SMA, ya. Kita orang Indonesia, we are Indonesians. Kemudian Mr. Allen is American, ya. Mr. Allen is American. Ini bisa Mr. Allen is American, bisa Mr. Allen is an American, ya. Nah, bedanya apa? Mr. Allen is American ini dianggap sebagai kata sifat. Tapi kalau Mr. Allen is an American ini dianggap sebagai benda yang menerangkan Allen. Tapi kalau kita tidak akan mendalami istilah-istilah tata bahasa, kita hanya sekedar tahu. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian umpamanya lagi, George orang Yunani. Itu George is Greek. George is Greek. Bisa juga George is a Greek. Ya, ini bahasa Inggrisnya Yunani itu Greek. Kalau Indonesia jadi Indonesian. Ya, ini biasanya bertahap, tidak mengingat rumus. Pokoknya American, Indonesia Indonesian. Tapi kalau Jepang kok Japanese, ya. China kok Chinese. Ya, ini ada norma-normanya. Tapi kita ke ini dulu. Kemudian untuk ukuran dan bentuk itu juga harus digunakan to be ini, ya. Harus digunakan to be. Jadi Mr. Allen is tall. Nah, ini tall ini kan bentuk apa ukuran, ya. Bentuk dan ukuran.
Kemudian kalau Mrs. Ellen is thin, Bu Ellen kurus. Kemudian kelasnya kecil, the class is small. The class is small. Jadi ini the class is small itu kelasnya kecil. Jadi kalau bahasa Indonesia tidak perlu ada kata the atau setara dengan itu. Jadi di Inggris itu otomatis the class bisa the class is small. Kelasnya kecil, maksudnya ruangan kelas atau ruang kuliah. Nah, ini seperti kata kelas itu bisa berarti ruang kelas, bisa berarti kuliah, jam kuliah ya. Saya pamannya sedang ngajar kok lihat mahasiswa kelas lain hilir mudik. Saya bisa tanya, ke pelajaran apa? What's your class? Gitu, bisa. What's your class ya. Kemudian kita lanjutkan. S ini juga digunakan untuk kondisi atau keadaan seseorang. Umpamanya Jack sakit, ini harus ada S-nya. Jack is sick. Kalau Pak Allen sehat, Mr. Allen is well. Kemudian tempat-tempat itu juga harus digunakan to be. Kalau tunggal ya digunakan S, kalau jamak digunakan are ya. Contohnya mahasiswa di sini itu cukup the students are here. Nah ini biasanya terpengaruh seperti di Indonesia. Jadi here itu sudah berarti di sini. Jadi tidak usah in here, tidak perlu. Jadi the students, mahasiswa atau para siswa atau para mahasiswa di sini. Kemudian Pak Allen-nya di sana. Itu kalau Inggris harus Mr. Allen ada di sana. Jadi Mr. Allen karena tunggal maka menjadi is. Mr. Allen are there. Mr. Allen are there ya. Ada here itu di sini, there di sana. Kemudian untuk warna itu kita juga digunakan is white ya. Maaf, untuk warna juga digunakan kata is. Umpamanya halaman buku ini putih ya. Atau halaman ini putih. This page is white. This page is red dan sebagainya ya. Jadi itu untuk tadi saya ulangi lagi, untuk jabatan, pekerjaan, kedudukan, untuk kebangsaan, untuk ukuran dan bentuk itu digunakan to be. Kemudian untuk watak ya, untuk watak karakteristik itu digunakan juga to be. Karakteristik itu umpamanya pandai itu clever. Jadi kalau Pak Allen pinter, Mr. Allen is clever. Kalau Bu Ellen-nya orang yang ambisius, penuh ambisi, penuh semangat. Mrs. Allen is ambitious. Nah, ini kan kata clever dan kata ambitious ini kata sifat ya. Kemudian Mrs. Allen is ambitious. Kemudian Mr. Tom is hospitable. Orangnya ramah-ramah. Tom itu ramah-ramah. Kemudian juga untuk kondisi ya. Jadi kalau ada karakter, ada kondisi, keadaan, umpamanya Jack is sick, Anda sehat-sehat, you are well. Kalau bahasa Indonesia cukup Anda baik-baik saja. Tapi Inggris harus you are. Anda adalah ya. Kemudian untuk tempat itu juga tidak bisa langsung para mahasiswa di sini, tapi harus ada the students ya, are here. Jadi S-nya ini artinya sudah para mahasiswa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ada kata-kata bentuk jamak yang diberi pangkat 2. Jadi anak-anak silahkan masuk ya, tapi kalau
bahasa Inggris itu tidak perlu yang ada. Jadi the students are here, cukup dengan S ini untuk ganti bentuk pangkat 2 di belakang itu atau pengulangan ya. Nah, kalau Pak Allen di sana, Mr. Allen is there. Kemudian kalau warna itu juga digunakan S ya. Jadi this board is white. Makanya ini disebut whiteboard karena boardnya ini white ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi meninjau kata an, the. Jadi to be itu dalam bahasa Inggris harus ada, tapi dalam bahasa lain seperti bahasa Indonesia tidak diperlukan kata yang setara dengan itu. Atau bisa juga diganti dengan kata-kata yang lain. Umpamanya Jack is sick, itu Jack sakit atau Jack dalam keadaan sakit gitu. Atau kata-kata lain yang bisa menghubungkan subjek dengan kata sifat. Jack kelihatan sakit, nah ini kelihatan ini udah kata kerja. Jadi kalau sudah ada kata kelihatan sudah tidak perlu pakai is ya, kelihatan itu look. Jadi Jack looks pale, Jack kelihatan pucat, Jack looks pale. Jadi itu bisa digunakan kalau di bahasa lain mungkin seperti Indonesia diterjemahkan dengan banyak kata. Kemudian kalau the ya, saya ulangi, the digunakan untuk yang seolah-olah antara pembicara dengan yang diajak bicara itu sudah ngerti karpe yang mana, sudah tahu maksudnya ya. Jadi saya melihat buah bis itu baru saja meninggalkan terminal. Nah itu ya, I saw a bus. Yang kedua sebutan berikutnya the bus, itu orang tahu bahwa bus yang disebut ini adalah bus yang dilihat oleh pembicara ya. The bus has just left the bus station ya. Bus itu harusnya meninggalkan terminal bus. Oke, ini kalau kita ada mahasiswa, ada mahasiswi, kalau bahasa Inggris ya semuanya student ya, kecuali memang ada penekanan, itu pilihannya ya pria atau wanita atau male atau female ya. Itu kalau kita di paspor itu kan ada jenis kelamin itu Inggrisnya sex ya. Ini jenis kelamin, ini isinya hanya pria ya. Pria itu male ya. Ini saya wanita dulu. Pria male, wanita female. Ini kalau ngisi formulir ya, biasanya kalau masuk ke negara lain tuh ada yang di pesawat itu diedari kuesioner suruh ngisi, biasanya bahasa Inggris. Jadi ada name, nama, nationality, kebangsaan, kemudian sex. Itu sex ada pilihan male atau female ya. Kalau itu berarti ini male pria, kalau female wanita ya. Kita ini jadi kalau bahasa Inggrisnya mahasiswi dengan mahasiswa sama. Jadi ini saya, ini harus ada student. Ini harus ada kata am. Nah ini am dalam bahasa Indonesia tidak diperlukan, tapi dalam bahasa Inggris harus ada ya. Jadi pokoknya kalimat harus ada bahasa Inggrisnya. Jadi kata saya adalah bisa diganti
saya menjadi mahasiswa bisa. I become a student, ya. I become a student. Kemudian dia, ini dia laki-laki 25 tahun. Ini maksudnya usia. Jadi ini dia 25 tahun. 20 25 5 years. Ya, ini karena lebih dari satu maka harus ada S-nya. Jadi dia 25 tahun. Kurang apa ini? Kurang S. Ya. Dan kalau ditanya usiamu berapa? How old are you? Ya, jawab I am 25 years. Ya, tapi kalau mau lengkap I am 25 years old itu ya bisa. Cuma ini sudah secara tata bahasa sudah benar. Jadi sekarang hari Kamis. Saya ulang bahwa kalimat-kalimat yang pelakunya itu tidak disebut secara jelas, apakah sopir, guru, pokoknya tidak jelas, itu ini seperti ini kan pelakunya tidak jelas. Sekarang hari Kamis atau cukup sekarang Kamis, itu yang tidak disebutkan namanya itu mesti diawali dengan it. Ini subjeknya. It is sekarang hari Kamis, ya. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ya. Sekarang hari Kamis. It is Thursday, ya. Jadi kalau tidak usah disebut sekarang, ya. Inggris kan sekarang itu now atau at present, ya, sekarang ini. Tapi karena ini is, orang Inggris tahu kalau ini berarti hari ini, ya. Kalau kemarin S-nya sudah berubah, ya. Ini perubahan SMA kita berikan nanti aja pelan-pelan. Kemudian kita lanjutkan. Mereka ini D harus ada A, adalah, ya, students. Nah, karena mereka kan tidak hanya satu, mereka lebih dari satu. Jadi ini harus ada S-nya. They are students dari Perancis, from France. Nah, ini Perancis itu France, ya. Banyak saya tanya ketemu orang asing itu biasanya kalau udah biasa itu terus sudah agak paham. Seperti kita berbahasa Jawa omong-omong mudeng. Oh, ini orang Banyumasan, ini orang Banyumasan, ya. Tapi kalau ketemu orang Barat juga kadang-kadang begitu. Kalau lagunya kayak gini, kita tanya, kamu dari Perancis? Are you from France? Ya, gitu. Itu tidak bisa ngomong Inggris dan sebagainya. Itu ini, ya. Tapi kalau dia pelajar dia mahasiswa dari Perancis, maka dianya menjadi he. Karena tunggal menjadi is. Kemudian karena hanya satu, ini harus ada a student. Is a student from France. Ya, dia mahasiswa dari Perancis. Demikian, semoga tidak terlalu sulit untuk dipahami.
Sampai bertemu lagi 7 hari yang akan datang.